mempersiapkan hati kita untuk sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosua Prabowo yang adalah wakil Ketua Sinode Gereja kita dan juga sekaligus sebagai Gembala Sidang GPB Friendship. Dan kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan secara online juga. Dan itulah sebabnya untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dan menjadikan hati kita seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih-benih kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Jemaat, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Sekali lagi, satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi katakan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan, ku mengasihimu Tuhan. Ku mengasihi. Sekali lagi katakan, ku mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerja surga, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, satu hal yang kami rindukan dalam kehidupan kami selalu dekat denganmu ya Tuhan.
berada dalam naungan kasih-Mu, dekapan kasih-Mu dan kuasa-Mu setiap saat dan setiap waktu ya Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu-waktu yang seperti ini ya Tuhan, di mana kami percaya ketika kami beribadah, kami ada dalam dekapan kasih-Mu, kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan itulah sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar ya Tuhan, sehingga itu menolong kami untuk kami terus bersemangat, untuk kami terus diberi kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti ini ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Pak Pendeta Yosua Prabowo yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan secara online, dan biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan jalannya pemberitaan dan perenungan akan firman-Mu dari awal pertengahan pada akhirnya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan yang kekal itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita saat ini sedang memasuki masa-masa paling sulit dalam hidup kita. Pemerintah sudah mengingatkan bahwa resesi ekonomi sudah 99% akan kita alami. Belum juga pandemi corona yang belum berakhir sampai hari ini. Bahkan beberapa hari yang lalu ada rekor pencapaian penularan COVID-19 tertinggi selama masa pandemi ini. Jadi situasi yang kita hadapi benar-benar adalah situasi yang sangat sulit. Dan kita butuh kekuatan baru untuk dapat terus cakap dalam menghadapi situasi sulit seperti ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang berpikir bahwa kekuatan itu adalah selalu berkaitan dengan fisik saja. Tapi tidak demikian. Ada banyak orang yang secara fisik dia luar biasa, dia kuat. Tetapi sebetulnya jiwanya lemah, rohnya begitu rapuh sehingga dia tidak tahan dalam menghadapi permasalahan pergumulan yang dialaminya. Saya ingat dengan seorang petinju yang hebat dari Venezuela yang bernama Edwin Valero. Dalam karirnya dia naik ring selama 27 kali dan 27 kali juga dia menang secara KO. Lawan-lawannya semua dikalahkan secara KO, luar biasa. Digadang-gadang dia akan menjadi petinju hebat di masa depan. Tapi sayang, ketika dia menginap di sebuah hotel bersama dengan istri anak-anaknya, ada sebuah pertengkaran antara dia dengan istrinya, dan dia membunuh istrinya dengan cara yang sangat biadab, dengan menancapkan pisau di 3 bagian di dalam tubuh istrinya yang menyebabkan istrinya meninggal. Akhirnya Edwin Valero ini ditangkap, dan saudara tahu di dalam tahanan keesokan harinya polisi menemukan bahwa Edwin Valero mati bunuh diri dengan menggantung diri dengan pakaian yang dia kenakannya. Jadi dia adalah seorang yang hebat secara fisik. Dia memenangkan semua pertandingan secara KO, tapi sayang jiwanya rapuh, ya, rohnya begitu lemah, tidak kuat dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Tapi Tuhan tidak ingin kita sebagai anak-anaknya seperti itu. Tuhan mau supaya kita memiliki tubuh yang kuat, fisik yang prima, tetapi juga kita memiliki jiwa yang kuat, roh yang kuat untuk kita dapat menghadapi segala tantangan dan pergumulan kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam situasi sulit yang seperti ini kita butuh kekuatan baru. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul kekuatan baru seperti Raja Wali. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-27 sampai 31. Firman Allah berbunyi demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku.
Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan baru seperti Raja Wali. Menarik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa Tuhan mengangkat burung Raja Wali sebagai lukisan tentang orang yang diberi kekuatan baru oleh Tuhan? Karena burung Raja Wali adalah raja dari segala burung. Dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh burung-burung yang lain. Dan itulah yang Tuhan harapkan bagi kita, supaya kita mendapat kekuatan baru dalam situasi yang kita hadapi saat ini, seperti pada burung Raja Wali. Tetapi syaratnya satu. Dalam ayat 31 dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi kuncinya pada menanti-nantikan Tuhan, sehingga kita mendapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Nah, apa itu menanti-nantikan Tuhan? Dari bahasa asli Alkitab, dari bahasa Ibrani, pengertian menanti-nantikan Tuhan mengandung 3 hal. Yang pertama adalah kerinduan kepada Tuhan. Di beberapa ayat-ayat lain, kata menanti-nantikan itu menggambarkan kerinduan seseorang akan hadirat Tuhan. Dipakai juga atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mencari Tuhan. Ya, kita tahu sendiri bahwa Raja Daud sebagai seorang raja yang begitu sibuk, tetapi dia selalu menanti-nantikan Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-63, dia berkata, jiwaku haus akan engkau seperti rusa yang merindukan air. Aku rindu akan pelataranmu, aku rindu akan hadiratmu. Raja Daud dalam segala kesibukannya, dia selalu menanti-nantikan Tuhan. Itulah sebabnya setiap hari Raja Daud memiliki stamina, energi, vitalitas yang baru, kekuatan yang baru, seiring dengan persekutuan dia dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, konteks dalam pembacaan kita dalam Yesaya 40 ini, bahwa Israel sedang berada dalam penawanan di Babel. Dan 70 tahun mereka ditawan di sana, dan mereka menggerutu, mereka mengeluh kepada Tuhan. Hak mereka seperti diabaikan oleh Tuhan. Hidup mereka seperti tersembunyi bagi Tuhan. Mereka mengeluh sepanjang hari sampai mereka lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menikmati kehadiran Tuhan. Satu ayat referensi kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 130 ayat yang kelima, di sana dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, yang punya pengertian kerinduan kepada Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jadi menanti-nantikan Tuhan adalah kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, kerinduan untuk menyembah Tuhan, kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan, kerinduan untuk mencari Tuhan, kerinduan untuk menikmati firman Tuhan. Dan saat seseorang melakukan hal itu, dia mendapat kekuatan baru, dia mendapat energi yang baru, dia mendapatkan stamina yang baru untuk dia boleh cakap dalam menghadapi setiap pergumulan persoalan yang dia hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan masa-masa sekarang ini. Mereka sibuk komplain dengan Tuhan, dengan berbagai kesulitan yang mereka hadapi. Kesulitan mengenai ekonomi, kesulitan mengenai kesehatan mereka, kesulitan mengenai hubungan dalam keluarga mereka, dan banyak hal.
sampai mereka lupa untuk mendekat kepada Allah, untuk menyembah kepada Tuhan. Begitu bangun tidur, pikirannya ditarik dengan banyak persoalan, lupa untuk menyembah Tuhan. Itulah sebabnya ada banyak anak-anak Tuhan yang berguguran, yang bertumbangan, yang menjadi lelah, yang menjadi lesu, yang menjadi tidak berdaya. Mengapa? Karena meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Dan itu tidak boleh terjadi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan rindu untuk kita mendekat kepada Dia, menanti-nantikan Dia seperti rusa yang rindu akan air. Biarlah hati kita juga merindukan Tuhan. Kita rindu untuk menyembah Tuhan. Kita rindu untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita rindu menikmati firman Tuhan setiap hari, setiap waktu. Dan itu akan memberi kekuatan baru kepadamu. Jadi menanti-nantikan Tuhan, yang pertama adalah memiliki kerinduan kepada Tuhan. Yang kedua adalah pemusatan pikiran kepada Tuhan. Jadi orang-orang Israel, mereka memusatkan pikiran mereka tertuju kepada persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi. Mereka ditawan oleh Raja Babel selama 70 tahun. Mereka mengalami banyak kesulitan berkaitan dengan kehidupan mereka. Dan mereka merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka dan Tuhan tidak peduli kepada mereka lagi. Dan jelas ketika seseorang pikirannya ditarik kepada persoalan, ditarik kepada hal-hal negatif, maka itu menyebabkan dia menjadi lemah, dia menjadi lesu, dia menjadi tidak berdaya. Tapi Tuhan mau supaya umatnya, supaya kita semuanya untuk memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Perhatikan ayatnya tadi. Di dalam ayat yang ke-27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Jadi pusat perhatian orang-orang Israel tertuju kepada masalahnya, tertuju kepada kehidupannya yang mengalami kesulitan dan merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan mereka. Itulah sebabnya Tuhan berkata ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Sebetulnya Tuhan mau mengatakan, berhenti menaruh pusat perhatianmu kepada persoalanmu, kepada pergumulanmu, kepada setiap kesulitan dan tantangan yang kau hadapi. Pusatkan perhatianmu kepadaku, Tuhan Allah yang kekal, El-Olam, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Pusatkan perhatianmu kepadaku. Bapak Ibu Saudara, selalu ada dua pilihan yang kita hadapi setiap hari. Apakah kita mau menaruh perhatian pikiran kita kepada persoalan, kepada tantangan, kepada kesulitan, ataukah kita mau menaruh pusat perhatian kita kepada Tuhan? Selalu ada dua pilihan, tapi dengan dua konsekuensi yang berbeda. Saat perhatian kita tertuju kepada persoalan pergumulan, itu menyebabkan kita menjadi lemah, kita menjadi tidak berdaya. Tapi saat kita menaruh pusat perhatian kita kepada Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu, yang mengendalikan segala sesuatu, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan tidak menjadi lelah, disitulah kita mendapat kekuatan baru. Nabi Yeremia di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai 25 berkata demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Hal-hal inilah yang kuperhatikan, hal-hal ini yang menjadi pusat perhatian dia. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Yeremia, kalau dia pusat perhatiannya kepada masalahnya,
Dia bisa saja menjadi lemah dan putus asa. Dia melayani kepada orang-orang Israel, kepada raja-raja yang jahat. Dia berkhotbah tapi tak satu pun orang yang mendengar firman Tuhan yang dia sampaikan dan bertobat. Tetapi dia memutuskan untuk menarik perhatiannya, untuk menarik fokus pikirannya kepada Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Itulah sebabnya Yeremia mendapat kekuatan baru. Dan ayat kita tadi mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah hal yang unik di dalam kehidupan Raja Wali. Raja Wali punya kemampuan hidup selama 70 tahun. Tapi ada satu masa yang paling krusial dalam hidupnya, adalah masa ketika burung Raja Wali berumur 40 tahun. Ketika 40 tahun, burung Raja Wali harus mengambil keputusan. Apakah dia akan menjalani sebuah proses yang sulit, ataukah dia tidak mau menjalani proses yang sulit tapi hidupnya menjadi lebih singkat. Umumnya burung Raja Wali memutuskan yang pertama, dia akan menjalani sebuah proses yang sulit yang justru menjadi sebuah transformasi dalam kehidupannya. Mereka akan naik terbang tinggi ke gunung batu yang tertinggi. Dan apa yang dilakukan di sana? Di sana burung Raja Wali akan mematuk-matukkan paruhnya di gunung batu itu. Mengapa? Karena ketika usia 40 tahun, paruh burung Raja Wali itu sudah terlalu panjang dan tidak kokoh lagi dalam memangsa buruannya. Itulah sebabnya mereka mematuk-matukkan, membentur-benturkan di gunung batu sampai paruhnya itu menjadi lepas. Lalu paruh yang baru mulai tumbuh kembali. Setelah paruh yang baru tumbuh kembali, paruh itu dipakai untuk mencabuti kuku-kukunya. Mengapa? Karena ketika umur 40 tahun kuku-kukunya juga sudah tidak menjadi tajam lagi dalam mencengkram buruannya. Itulah sebabnya dicabut satu persatu, tentu saja itu sebuah proses yang menyakitkan. Dan menunggu sampai kuku-kukunya tumbuh kembali dengan kekuatan yang baru. Setelah itu, dengan kuku yang baru, dengan paruh yang baru, burung Raja Wali mencabuti bulu-bulunya, sayap-sayapnya. Mengapa? Karena sayap-sayapnya sudah terlalu tebal sehingga mereka tidak bisa terbang tinggi. Jadi mereka mencabut semua bulu-bulunya dan menunggu sampai bulu-bulu yang baru muncul kembali. Sehingga burung Raja Wali itu mengalami sebuah transformasi. Dia kemudian dapat melanjutkan kehidupannya. Dia dapat terbang tinggi lagi. Dia dapat memburu buruannya dan memangsanya. Dan dia mampu hidup 30 tahun lagi. Sampai umur 70 tahun. Tidak secara kebetulan burung Raja Wali dipakai ilustrasi. Untuk menggambarkan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau fokus hidup kita, pikiran kita tujukan kepada Tuhan, itu sungguh memberi energi yang baru kepada kita, vitalitas yang baru kepada kita, sebuah kekuatan baru untuk kita dapat cakap dalam menghadapi pergumulan-pergumulan di masa depan. Menanti-nantikan Tuhan dengan pengertian memfokuskan pikiran kita, memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang seperti ini adalah sangat bijak, sangat baik. Kita berhenti mengkhawatirkan dengan banyak hal, tapi kita lebih memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, bila perlu berdoa puasa, lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam situasi-situasi seperti ini. Maka itu akan menjadi sebuah transformasi dalam hidupmu. Hidupmu akan mengalami sebuah kemajuan yang luar biasa yang belum pernah kita alami dibanding tahun-tahun yang sudah lewat. Kita menjadi seperti burung Raja Wali dengan sebuah kehidupan yang mengalami transformasi. Kita dapat terbang tinggi dan kita dapat mencapai hal-hal
yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Mengapa? Karena kekuatan yang dari Tuhan itulah yang akan memampukan kita. Jadi mari menanti-nantikan Tuhan dengan cara memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, apa itu menanti-nantikan Tuhan? Yang ketiga adalah kepercayaan kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, Nabi Yesaya di sini menegur umat Allah yang pada saat itu masih menjadi tawanan di Babel. Mereka ditegur atas ketidakpercayaan mereka dan keyakinan mereka terhadap Allah, dan atas patah semangat dan tawar hati mereka di bawah penderitaan yang mereka alami. Kata menanti-nantikan Tuhan di bagian lain di dalam Alkitab itu juga diartikan percaya penuh kepada Tuhan. Lihat dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi kata menanti-nantikan ini punya pengertian percaya penuh kepada Tuhan. Nah, orang-orang Israel ini sudah mulai kehilangan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan itu masih memelihara mereka. Tuhan itu masih setia kepada mereka. Tuhan itu masih peduli dengan situasi yang mereka hadapi. Mereka merasa seperti dalam ayat yang ke-27, hidup mereka tersembunyi. Tuhan tidak melihat pergumulan mereka. Mereka merasa haknya itu tidak diperhatikan oleh Tuhan. Jadi Nabi Yesaya mengingatkan mereka, menegur kedegilan hati mereka, menegur ketidakpercayaan mereka, menegur keraguan mereka terhadap pemeliharaan Tuhan. Nah, seringkali kita pun demikian. Dalam situasi yang seperti ini, kita menjadi meragukan Tuhan. Tuhan, katanya Engkau memelihara saya. Kenapa Tuhan izinkan situasi sulit ini menimpa saya? Kenapa saya kehilangan pekerjaan saya? Kenapa saya kesulitan berkenaan dengan makan minum saya? Kenapa saya sakit seperti ini? Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan. Sebetulnya itu sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita melalui firman-Nya hari ini, nantikanlah Tuhan dengan pengertian percayalah penuh kepada Tuhan. Tuhan masih berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan masih peduli dengan situasi yang kita hadapi, dan Dia masih bekerja dalam kedaulatannya. Nah, saya suka dengan komentari Wycliffe terhadap ayat ini. Wycliffe berkata demikian: jika Allah Israel adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan penguasa tertinggi ini, maka umatnya tidak perlu khawatir bahwa masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan mereka terlalu hebat untuk dapat diatasi oleh Allah. Dan bahwa Dia tidak mampu menghukum para penindas mereka yang tidak adil. Meskipun pembuangan Israel selama bertahun-tahun memberikan kesan seperti itu, tapi itu hanya kesan saja, bukan kebenaran. Kuasanya untuk menyelamatkan dan menuntut balas bagi mereka tidak pernah dapat hilang karena kelelahan ataupun lesu. Hikmatnya dalam mengatur urusan manusia sungguh di luar pengertian mereka. Kepada anak-anaknya yang kurang stamina maupun kekuatan, Dia memberikan secara limpah semua yang mereka perlukan untuk terus bertumbuh dan mencapai kemajuan rohani, asal mereka dengan percaya menantikan Dia dengan berharap dan berdoa. Wah, luar biasa. Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa, penguasa tertinggi itu masih peduli dengan keadaan kita.
Dia tidak absen, dia tidak menyembunyikan wajahnya. Dia masih peduli dengan hidupmu, masih berperkara dengan apa yang kau alami, masih membela engkau dari orang-orang yang memperlakukan kau secara tidak adil. Dia masih ada bersama-sama dengan engkau, dia masih bekerja dalam hidupmu, dia masih peduli kepadamu. Karena itu, buang semua keraguanmu terhadap Tuhan. Singkirkan segala ketidakpercayaanmu kepada Tuhan. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini memberi kekuatan baru kepada kita. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Biarlah kita diberi kekuatan dalam menghadapi segala pergumulan dengan menanti-nantikan Tuhan. Yaitu dengan memiliki kerinduan kepada Tuhan. Dengan memusatkan pikiran kepada Tuhan. Dan dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Yeshua HaMashiach